sendiri sudah mengendus adanya keterlibatan Bobi atau sampai sekarang KPK belum menemukan adanya jejak Bobi di kasus Pemprov Sumut proyek pengadaan itu? Penyidik tentunya memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui ataupun berkaitan dengan perkara ini. Kita pahami dalam proses penyidikan, KPK juga telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi untuk melengkapi informasi dan data yang dibutuhkan oleh penyidik. Dan dalam prosesnya, penyidikan juga sudah dinyatakan lengkap oleh JPU, kemudian sudah dilakukan limpah, dan saat ini juga bahkan sudah limpah keduanya, baik klaster pemberi maupun klaster penerima. Klaster pemberi sudah berjalan sidangnya, dan klaster pemberi sudah berjalan persidangannya. Kemudian klaster penerima ini kita sedang menunggu penetapan jadwal sidangnya dari PN Medan. Ya, artinya apa? Proses penyidikan sudah lengkap dilakukan oleh penyidik, di mana JPU sudah menyatakan bahwa proses penyidikan itu sudah lengkap dan limpah. Tahap 2, tersangka barang bukti semuanya sudah limpah, dan sekarang juga sudah limpah di PN. Nah, di dalam proses persidangan nanti kita sama-sama akan melihat proses persidangannya. Nanti fakta-fakta akan dibuka secara transparan, publik bisa mengikuti dan mencermati fakta-fakta apa saja yang muncul. Dalam proses pembuktian itu, tentu nanti JPU akan menghadirkan para tersangka, alat bukti, dan juga saksi ahli, begitu ya. Jadi untuk memperkuat proses pembuktian dari apa yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Dalam proses persidangan meminta untuk menghadirkan pihak-pihak lain untuk memperkuat proses-proses pembuktian jika itu memang dibutuhkan atau belum ada di dalam berkas dari JPU. Nah, kita tunggu, kita ikuti proses persidangan. Di Tipikor Medan atau akan dipanggil ke KPK untuk diperiksa dan didalami terkait itu? Ya, kita akan cermati perkembangannya, karena ini kan baru pihak pemberi, ya, pihak penerima kan belum bersidang, dan hakim juga menyatakan akan melihat nanti keterangan dari saksi-saksi lainnya. Jadi ini kan masih berprogres, jadi kita sama-sama tunggu nanti fakta-fakta apa saja yang kemudian juga muncul di persidangan. Berarti belum teragendakan atau terjadwalkan ya terkait Bobi itu? Sampai dengan saat ini belum. Tapi bagaimana dengan perintah pengadilan yang sebelumnya meminta Bobi Nasution untuk dipanggil? Kenapa sampai sekarang KPK beralasan masih menunggu? Ada sejumlah pihak ya, jadi tapi kami memang belum bisa menyampaikan detailnya. Nanti kalau ini memang sudah naik ke tahap penyidikan, kami terus update pemeriksaan terhadap para saksi. Ada perusahaan atau hal-hal tertentu yang instansi tertentu kalau boleh. Nah, karena ini memang di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan pihak-pihak mana saja yang didalami, diminta keterangan. Tapi tentu pihak-pihak yang diduga mengetahui ya ataupun berkaitan dengan proses-proses pengadaan lahan untuk jalur kereta cepat tersebut. Pendalaman dan permintaan keterangan kepada sejumlah pihak terkait dengan peristiwa pidananya. Jadi KPK mendalami bagaimana proses-proses pengadaan, salah satunya terkait dengan pengadaan lahannya. Bagaimana pihak-pihak ini kemudian melakukan pengadaan lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat tersebut. Jadi sudah ada berapa orang bang yang sudah dipanggil kira-kira? Sudah lumayan ya, yang dimintai keterangan sudah cukup banyak, dan ini masih terus dilakukan. Tentu juga selain melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui dalam proses pengadaan lahan, tim juga melakukan pendalaman analisis terkait dengan informasi-informasi lainnya, sehingga nanti bisa saling mendukung dan melengkapi dalam proses atau tahapan di penyelidikan ini. Sudah. Termasuk itu, kami masih terus mendalami informasi-informasi yang kami peroleh baik di lapangan maupun dari permintaan keterangan kepada para pihak. Ya, jadi nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga
diduga punya negara kemudian dijual kembali gitu ya dalam proses pengadaan lahan. Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara. Nah, modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengkondisian dalam proses pengadaan lahannya begitu. Apakah juga ada dugaan markup terkait dengan pengadaan lahan ini masih terus didalami. Ada dari pihak pengembang seorang dari kasus kuota haji. Hari ini pemeriksaan kepada para saksi yaitu dari PIHK, penyidik mendalami bagaimana proses jual beli kuota haji kepada para calon jamaah. Ya, jadi memang PIHK ini kan melakukan transaksi jual beli kuota itu beragam, baik harganya, kemudian fasilitas yang dijanjikan seperti apa, atau bahkan diperjualbelikan kembali kepada PIHK lainnya yang diduga tidak mendapatkan kuota atau tidak punya izin untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus ini, sehingga PIHK yang tidak atau belum mempunyai izin untuk menyelenggarakan ibadah haji dari kuota haji khusus ini membeli dari PIHK yang sudah punya jatah atau izin kuota ibadah haji khusus ini. Nah, kemudian didalami juga fasilitas yang disediakan di sana seperti apa, apakah make sense begitu antara layanan yang diberikan dengan jumlah atau nominal yang dibayarkan oleh para calon jamaah. Ini sudah ada berapa orang Bang yang sudah dipanggil kira-kira? Sudah lumayan ya, yang dimintai keterangan sudah cukup banyak dan ini masih terus dilakukan. Tentu juga selain melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui dalam proses pengadaan lahan, tim juga melakukan pendalaman analisis terkait dengan informasi lainnya sehingga nanti bisa saling mendukung dan melengkapi dalam proses atau tahapan di penyelidikan ini. Sudah. Termasuk itu, kami masih terus mendalami informasi-informasi yang kami peroleh baik di lapangan maupun dari permintaan keterangan kepada para pihak. Ya, jadi nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali gitu ya dalam proses pengadaan lahan. Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara. Nah, modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengkondisian dalam proses pengadaan lahannya begitu. Apakah juga ada dugaan markup terkait dengan pengadaan lahan ini masih terus didalami. Ada dari pihak pengembang seorang dari kasus kuota haji. Hari ini pemeriksaan kepada para saksi yaitu dari PIHK, penyidik mendalami bagaimana proses jual beli kuota haji kepada para calon jamaah. Ya, jadi memang PIHK ini kan melakukan transaksi jual beli kuota itu beragam, baik harganya, kemudian fasilitas yang dijanjikan seperti apa, atau bahkan diperjualbelikan kembali kepada PIHK lainnya yang diduga tidak mendapatkan kuota atau tidak punya izin untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus ini, sehingga PIHK yang tidak atau belum mempunyai izin untuk menyelenggarakan ibadah haji dari kuota haji khusus ini membeli dari PIHK yang sudah punya jatah atau izin kuota ibadah haji khusus ini. Nah, kemudian didalami juga fasilitas yang disediakan di sana seperti apa, apakah make sense begitu antara layanan yang diberikan dengan jumlah atau nominal yang dibayarkan oleh para calon jamaah. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nambah sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa ID, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews, join member hanya Rp10.000 per bulan.